Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang relationship, terus belajar juga tentang N+1 problem beserta cara problem solvingnya yaitu menggunakan eager loading. Nah, di video kali ini kita bakal ngelanjutin masih tentang relationship tersebut. Nah, relationship yang bakal kita pelajarin ini manfaatnya bisa menghemat jumlah table di dalam database kita. Nah, kalian penasaran kan? Kalau penasaran, nonton video ini sampai habis. Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang relationship yang namanya polymorphic relationship. Nah, polymorphic relationship ini, yang kayak aku bilang tadi, manfaatnya bisa menghemat jumlah table yang ada di database kita. Cara kerjanya gimana sih? Jadi dari katanya aja polymorphic yaitu banyak bentuk. Jadi relationship-nya itu bisa banyak bentuk atau dengan kata lain suatu table bisa berelasi terhadap table lebih dari satu. Nah, mungkin kalian bingung. Sekali lagi aku bilang nonton videonya sampai selesai. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kayak biasa, kita teori dulu. Jadi, kalau kalian pengen baca-baca sendiri tentang polymorphic relationship, kalian bisa ke dokumentasi Laravel, ke bagian Eloquent ORM, dan ke bagian relationship. Di sini kalian bakal lihat yang namanya one to, mana dia ya? Ini dia, polymorphic relationship. Ada beberapa ya, one to one, sama one to many, sama many to many. Jadi ada banyak. Aku bakal jelasin nih pada intinya aja. Ini sih secara garis besarnya ya, dalam pembuatan polymorphic relationship, itu ada one to one sama many to many. Nah, ini udah belajar kalian ya tentang one to one sama many to many. Mungkin kalau video ini nggak cukup, aku bakal bagi ke dalam 2 video untuk pembahasan polymorphic ini, yaitu one to one dan one to many. Ada banyak ya, many to many. Cuman yang paling kelihatan jelas ya, one to one sama many to many untuk polymorphic ini. Oke, jadi kalau sempat aku jelasin semuanya, kalau nggak sempat aku bakal jelasin yang penting-penting aja. Oke, jadi kita bahas dulu gimana sih bentuk polymorphic. Kayak aku bilang tadi, polymorphic itu adalah satu table punya relasi terhadap beberapa table yang berbeda. Nah, contohnya kayak begini nih. Kalau di Laravel kalian bisa lihat di sini ada table post, ada table users, nah ada table image. Jadi di sini programmernya pengen post itu punya image, user itu punya image, entah image itu foto profil atau apapun itu. Jadi masing-masing user dan post punya image. Nah, kan kalau misalnya kita bikin post image table, terus user underscore image table itu kan jadi boros table ya, jadi kebanyakan table. Nah, di sini ada cara untuk menghemat jumlah table, yaitu menggunakan polymorphic. Nah, ini kita lagi bahas one to one ya. Jadi polymorphicnya itu menggunakan satu table aja, yaitu image. Nah, di dalam image itu bisa referensinya ke post atau ke user dengan menambah imageable type. Jadi imageable ini diambil dari tabelnya ya, image, jadi imageable underscore type. Nah, string ini apa? String adalah lokasi dari file model tersebut. Misalnya, ada di app model user, berarti image type-nya app user model, terus apa isi ID-nya, terus URL-nya apa, kayak begitu. Kalau misalnya ternyata di post ini punya ada image, ya udah isi aja. URL image-nya apa, atau terserah kalian ada nama file kah, atau apapun itu. Terus, imageable type-nya ke table apa? Misalnya ke table post kan? Nah, nanti ada app model post misalnya. Terus ID-nya kemana? ID post 1. Jadi, kalau udah kayak begini, ketika kalian pengen mendapatkan, waduh, image ini punya siapa sih? Kalian bakal jelas, oh, image ini punyanya si post dengan ID 5 misalnya. Terus image ini punya siapa sih? Oh, image ini punyanya si user dengan ID 3. Nah, jadi Laravel udah bisa mengenali kalau kalian pakai polymorphic relationship. Yang penting kalian isi si imageable type-nya ini mengarah ke model atau ke table yang mana. Kayak begitu. Nah, ini kan dari Laravelnya. Jadi gimana dengan case
tutorial kita selama ini. Kita kan punya table user sama blocks ya, yang bisa ditambahin image. Nah, aku udah bikin coret-coretnya. Jadi kayak begini. Yang pertama, misalnya kita punya blok, aku pengen blok kita punya gambar atau punya image. Berarti kita kan harus bikin table ya, misalnya namanya block image, block underscore image. Nah, di dalam block underscore image ini menyimpan ID dari blok sebagai foreign ID-nya atau foreign key-nya, supaya bisa tahu, oh blok ini punya gambar apa, atau gambar ini pemiliknya blok yang mana, kayak begitu. Nah, begitu juga dengan user. Misalnya aku pengen user ini punya foto profil. Nah, kita bikin table user underscore image. Di dalam user underscore image ini menyimpan ID dari table user sebagai foreign key-nya, supaya tahu user ini foto profilnya yang mana sih, atau gambar yang ada di table ini pemiliknya user yang mana, kan kayak begitu. Nah, ini cara yang banyak table. Sebenarnya kalau nggak mau banyak table, kayak yang aku bilang tadi, kita bisa pakai polymorphic. Nah, jadi desain tablenya kayak begini aja. Nggak perlu ada user image, nggak perlu ada block image, kita ganti semuanya dengan nama image aja. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya yaitu image ini menyimpan ID dari user, atau ID dari blok. Yang penting ada imageable type tersebut yang aku sebut tadi, yang isinya entah itu model ke user atau model ke blok. Yang penting ada aja lah modelnya biar tahu image ini pemiliknya user atau pemiliknya blok. Nah, terus mungkin ada URL-nya juga atau nama image-nya juga, terserah kalian nantinya gimana. Oke, jadi perbedaannya kayak begitu teman-teman. Tanpa polymorphic kalian perlu table ini. Nah, dengan menggunakan polymorphic kalian cukup punya satu table ini aja. Oke, jadi kayak begitu teorinya dan kayak begitu konsepnya. Semoga kalian ngerti dengan penjelasan aku ya. Oke, jadi kayak begitu teorinya, kita lanjut ke prakteknya. Di database kita baru punya table user sama table blocks ya, yang masuk dalam pembahasan polymorphic ini. Kita belum punya table image di sini. Nah, aku bakal bikin table image dulu menggunakan migration. Jadi kalian silakan ikutin cara aku. Kalian buka project kalian, kalian buka terminal kalian. Terus kalau aku sih yang command prompt ya, yang CMD, aku clear dulu, CLS, oh salah, clear ya. CLS, nggak bisa historinya ini ya, aku close aja deh. Aku buka terminal baru, biar bersih. Ganti ke CMD, mana dia, command prompt. Nah, oke, jadi udah bersih command prompt aku. Nah, kita bakal bikin file migration untuk membuat table image. Sama caranya kayak yang udah-udah, PHP artisan make.2 migration, nama filenya adalah create images table. Enter, tungguin sampai dibikinin filenya. Oke, udah selesai. Sekarang kita bisa lihat di filenya ada di database, migration, dan yang paling bawah, create images table. Nah, di images table ini kita bakal bikin hampir sama kayak yang di tutorial ya. Aku bakal bikin URL aja, atau nggak usah URL deh, file name aja ya. Aku nggak mau, untuk sekarang aku nggak upload filenya ke project kita, jadi aku bakal simpen nama filenya aja biar simple untuk tutorialnya. Oke, jadi aku bakal bikin ada ID, ada file name, aku sebut name aja nantinya. Terus ada imageable ID dan imageable type. Nah, di sini aku bakal bikin, ini aku udah ubah lagi ya. Jadi aku ubah dulu font size-nya ke 18 biar lebih jelas. Nah, di sini kita bakal bikin kolom name. Kalian kalau udah ikutin cara aku, yaitu menginstal extension yang namanya Laravel Snippets, kalian bakal bisa melakukan kayak begini. Call string, nah kayak begitu ya, langsung enter aja. Ini adalah efek dari Laravel Snippet extension. Kalian bisa install supaya bisa autocomplete kayak yang aku bikin ini. Oke, call string, aku bakal enter, kasih namanya name, nggak apa-apa. Ini mungkin aku bisa bikin 255 biar banyak sekalian. No labelnya no, karena aku nggak mau ada file yang kosong namanya. Kayak begitu. Terus kita perlu bikin yang namanya imageable ID. Ingat, nama table kita adalah images, jadi yang masuk akal atau sesuai peraturannya adalah imageable ID, terus imageable type. Sama, ini tipenya integer, jadi, oh bukan sama ya, tipenya integer, sorry teman-teman. Jadi kita bisa pakai call int. Ketik aja call int, enter, paste imageable ID.
Ini unsigned nggak apa-apa. Terus no labelnya no, aku nggak pengen ada file yang no label, nanti nggak ketahuan file ini merujuk ke mana foreign key-nya. Oke, terus di sini aku kayak begitu aja. Terus kita bikin imageable type. Untuk imageable type, tipenya adalah string, biar bisa teks ya. Berarti kita bisa bikin call string lagi. Paste yang tadi, imageable type apa? Kita kasih aja panjang-panjang 255. Oke, sama no labelnya no, dan lain-lain kayak begitu. Oke, untuk sekarang kita udah selesai bikin migration-nya. Sekarang kalau aku jalanin, save ya dulu, save dulu, jalanin php artisan migrate, maka kita udah punya table yang namanya images. Nah, ini dia. Lihat, name 255, no labelnya no, semuanya no label no, imageable ID integer, terus imageable type-nya ini varchar. Oke, jadi udah oke ya teman-teman. Sebentar, foreign key ke satu table bisa nggak ya? Foreign key ke dua table bisa nggak ya? Sebentar, kita nanti aja, aku behind the scene aja nyari tahu di Google-nya. Apakah bisa imageable type ini, imageable ID ini foreign key-nya ke dua table yang berbeda. Kalau bisa, kita bakal edit file migration kita nantinya. Tapi kalau nggak bisa, ya udah biarin aja dulu kayak begini. Oke, jadi silakan kalian bikin file migration kayak begini sampai kalian punya table images di dalam database kalian. Aku udah googling, ada forum ya yang ngebahas tentang foreign key kedua table. Ada juga yang nanya, ternyata jawabannya enggak ya. Oke, jadi kita biarin aja, nggak perlu set foreign key ke imageable ID ini. Kita cukup tahu dari imageable type aja bahwa record atau data tersebut ada atau merujuk ke table mana atau ke model mana. Bisa ke user atau bisa juga ke block. Nah, kita lihat dari imageable type nantinya. Nah, sekarang kita bakal create data secara manual dulu ya ke database ini. Biar tahu kalau kita ngelihat image ini kepemilikannya siapa. Apakah block, apakah user. Atau ketika kita ngelihat block, dapat image-nya. Ketika kita ngelihat user, dapat image-nya juga. Karena kita belum bikin fitur create-nya atau fitur bikin file, upload file, jadi aku bakal manual insert ke sini aja. Oke, jadi supaya tahu, aku bakal klik dulu table blocks, terus klik juga table users. Nah, aku bakal isi secara manual di sini. Nah, pertama, kita bikin data secara manual untuk di get datanya. Jadi aku bakal insert dulu di sini, ID kosongin aja, name-nya bisa misalnya, aku bakal bikin user1 image.jpg. Nah, ini name-nya asal-asalan aja ya, karena kita kan nggak ngupload beneran. Terus imageable ID, nah ini kayak yang aku bilang tadi, imageable ID-nya ini integer ke table atau ke ID dari table mana, karena ada dua kemungkinan dari sini, bisa ke user dan ke block, jadi kita harus lihat mau kemana kita dulu. Misalnya aku kan bikin nih untuk image user, berarti aku ke table user dulu. Aku bakal kasih untuk user satu image ini, untuk ID-nya yang satu ya, si Yasmin Hartman. Jadi gambar yang aku lagi upload sekarang ini adalah milik dari user Yasmin Hartman. Nah, berarti aku bikin imageable ID-nya adalah 1. Nah, modelnya apa ini? Imageable type. Kalau lihat di tutorial kan, imageable type ini adalah lokasi dari ini kita, dari model kita. Nah, kita lihat di sini, kita mau mengisi user. Berarti kita harus ngisi lokasi dari model user dari project kita. Kalau kita lihat, user ada di app models user. Nah, kalian bisa lihat di sini namespace-nya aja, berarti kita bisa ngisi ini imageable type. Aku paste aja dari yang tadi app models post, kita ganti postnya menjadi user. Nah, cukup. Nah, dengan mengisi ini itu artinya gambar user1 image.jpg ini adalah milik si Yasmin Hartman yang kita lihat di table user ini. Oke, kita go aja dulu. Dengan begitu kita udah punya data. Nah, cara ngebacanya apa?
File namanya atau name-nya user1image.jpg. Kepemilikan ID-nya 1, tapi milik siapa? Lihat dari imageable type. Nah, dari imageable type ini ke app model user, berarti kita lihat di table user. Nah, kepemilikannya ternyata punyanya si Yasmin Hartman. Itu kan secara teori aja. Secara praktek kita belum tahu nih gimana. Nah, sekarang kita bakal insert lagi datanya. Untuk sekarang aku bakal bikin blok image 1.jpg. Nah, ini aku kasih untuk blok dengan ID 1 juga lah ya. Di sini aku kasih image-nya ID 1. Nah, ini pergi ke modelnya si blok. Nah, ada di sini app models, paste aja. Terus namanya adalah apa? Blok. Paste. Nah, udah sama kayak yang di tutorial tuh. App model post kita ganti jadi app models block. Go. Nah, jadi ini udah ada 2 data, sama sih cara bacanya tadi. Blok image 1.jpg itu miliknya si blok ke table blok dengan image-nya dengan ID 1. Berarti dengan si of it was cost bla 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 pocket. Oke. Nah, udah selesai nih insert data manualnya. Sekarang kita coba gimana cara menampilkan data image ini. Oke. Untuk menampilkan data image, kita harus bikin function relationship-nya di di model user dan model block. Karena kita kan referensinya ke model user dan block ya, berarti kita harus bikin function relationship-nya ke model-model tersebut. Kalian bisa lihat sintaksnya kayak begini. Untuk image, model image cukup kasih morph to aja, namanya imageable. Nah, terus untuk post, kalian bisa kasih functionnya apa aja terserah, tapi sekali lagi aku bilang, bikinlah nama yang sesuai dengan atau dengan yang relevan dengan yang kalian bikin. Karena lagi bahas image, ya udah functionnya image aja. Terus dia pakai morph one, pergi ke apa? Modelnya image. Nah, ini apa? Imageable ini. Nah, imageable ini perginya ke sini ya. Kayaknya ke sini deh, aku kurang yakin juga, entah ke sini atau ke sini ya. Kayaknya ke sini deh. Imageable. Ya, imageable ID underscore ID-nya dihapus, sisain aja imageable. Jadinya kayak begini sintaksnya. Nah, untuk user juga sintaksnya sama aja, cuman dikasih aja kayak begini. Di dalam masing-masing model sama. Tuh. Udah kayak begitu aja. Terus ini dia sintaksnya retrieving relationship. Kalian panggil nama function relationship-nya. Udah kayak begitu aja teman-teman. Terus untuk kebalikannya, misalnya kalian lagi ngakses suatu image, kalian pengen tahu image ini miliknya siapa, kalian bisa panggil nama function relationship-nya juga, imageable. Dia otomatis ngebaca dari imageable type. Kalau dia dari user, ya udah dia bakal dapetin data user. Kalau dia dari block, dia bakal dapetin data dari block. Meskipun sama-sama ID foreign-nya atau foreign key-nya sama-sama satu, dia bakal tahu dari mana berasal data tersebut. Nah, kayak begitu pinternya. Oke, jadi kita bakal coba bikin function relationship dulu. Di sini kita bakal buka, udah kebuka file block. Aku bakal tambahin function morph kayak begini. Atau kita bisa copy paste aja lah ya, biar nggak salah-salah. Kita copy di bagian yang model post ini aja. Kalian bisa copy di sini dan paste. Nah, morph one ini kalian klik kanan, import class. Terus ini image class, kalian harus bikin modelnya dulu. Kita kan belum bikin nih model image, berarti kita harus bikin modelnya. PHP artisan make.2 model, kita kasih nama image. Udah selesai. Seharusnya kita kok bisa kosongin aja ini karena image dalam bentuk singular. Di database kita tabelnya dalam bentuk plural, jadi kita nggak perlu eksplisitin nama tabelnya di model image ini. Ini udah aku jelasin di video sebelumnya tentang apa ya, awal-awal Eloquent apa gimana aku lupa, yang penting udah aku jelasin itu. Oke, nah udah selesai. Sekarang image class ini kalau mau aman, kalian klik kanan aja import class juga, pilih yang app models image. Nah, ini imageable dari mana? Imageable dari sini, imageable ID nih. Nah, underscore ID kalian nggak usah ikutin, imageable-nya aja. Udah selesai. Nah, sekarang kita coba save.
Kita bakal lihat ya, kita udah punya tampilan blog ini. Nah, aku mau nampilin mungkin di sini ada image kayak begitu ya, datanya ada di sini. Nah, kita bakal coba munculin. Untuk tampilan ini kita manggil controller, block controller namanya, HTTP controller, block controller. Nah, kita ada di method atau function index di sini. Berarti kita tinggal panggil aja function relationship-nya, yaitu panggil namanya apa? Kita kasih nama tadi image. Ya udah kalian copy aja nama fungsinya, paste di sini. Nah, sekarang aku bakal langsung aja ketik di sini return $blocks. Kita nggak usah nampilin halamannya dulu. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini untuk data yang ID sebentar, ID 45. Kita cari ID 1 ya. Nggak ada di sini 1, berarti aku harus lihat ke sini. Aduh, aku lupa lagi. Coba sebentar. Kita pindah ke halaman sini, blog page 3. Oke, di sini aku return $blocks lagi. Refresh. Lihat. Nih, dengan ID 1 kita lihat. Ini dia ID 1. Kita lihat teks ada, relationship-nya. Terus comments ada, walaupun kosong. Nah, image ada. Jadi dapat ya datanya teman-teman. Image ID-nya namanya blog image 1. Kalian lihat, aku besarin lah ya, biar lebih jelas kalian ngelihatnya. Ini dia function relationship-nya image. ID-nya 2. Namanya blog image 1. Kalian lihat di database, ID-nya 2. Namanya blog image 1. Lihat, walaupun foreign key-nya sama-sama 1, tapi dia bisa kenal, oh, modelnya ke user, oh, modelnya ke blog. Nah, jadi bisa tahu. Karena kita lagi ngeliat blog, dilihat datanya dengan ID 1 itu punya data ini, maka dia dapat. Walaupun, sekali lagi ya, walaupun imageable ID-nya sama-sama 1, dia nggak bakal ketukar, karena kita udah sertain imageable type-nya. Makanya imageable type itu penting untuk referensi ke arah mana model atau ke arah mana table-nya. Oke, lihat walaupun sama-sama 1, dia nggak ketukar. Dia pilih yang block image 1, bukan yang user image 1. Oke, jadi kayak begitu teman-teman, mana dia. Sekarang karena udah tahu datanya udah dapat, aku bakal balikin ke file view-nya atau ke blade-nya. Nah, kita bakal tambahin of its west coast ini di sini ya. Seharusnya ada nama image-nya. Kita bakal tambahin di sini. Oke, kita buka folder resource, terus views, blog.blade.php. Nah, kita lihat di sini ada th, kita tambahin aja ya. Setelah title, aku bakal tambahin th image, kayak begitu. Nah, setelah title, kita lihat ada di sini. Berarti aku tambahin td. Nah, isi deh, kayak begini. Kayak mana caranya tadi? Caranya kayak $block, panggil functionnya image. Nah, sekarang kalian bisa save dan refresh. Lihat, di sini ada image-nya. Tapi lihat, salah aku ya. Oh, benar-benar. Tapi ini kenapa di text title? Sebentar teman-teman, kayaknya ada yang salah. Ini, sini. Ini, oh ini teman-teman, ada yang salah. Aku udah hidupin lagi pagination, tapi ini masih ada. Lihat, jadi nggak nyambung. Nah, aku hapus ya yang ini. Hapus aja. Save. Nah, refresh. Oke, sekarang kalian lihat di sini 31 title ada, image-nya kosong buat yang nggak punya image, tapi buat yang ada image dia dapat datanya. Karena aku mau nampilin cuman name-nya doang, aku bisa panggil ini. $block image, aku panggil apa? Name-nya aja. Save, refresh. Tungguin. Ini ada yang error ya. Property name null. Oke, dia error karena ada satu atau ada data yang nggak punya image-nya. Berarti kita harus main aman, teman-teman. Untuk main aman, kayak mana caranya? Kita bisa pakai, apakah $block image ini ada? Jika ada, maka $block
image $block image. Terus jika enggak maka kosong kayak begini aja. Oh ya, image name ya ini. Oke, udah selesai, save dan refresh. Masih error juga. Lihat unexpected .2. Oke. $block ada nggak? Jika ada, bentar. Oh, tanda tanya 1 ya kalau kayak begini. Refresh. Nah, benar. Oke, block image-nya ada. Kalau yang nggak punya image, dia bakal strip kayak begini. Nah, kayak begini teman-teman, cara nampilin gambar untuk blok. Karena kita udah ada datanya, bakal muncul. Dia nggak bakal ketuker dengan data image untuk user. Oke, jadi kayak begitu aja, simple banget. Oke, image untuk blok udah. Sekarang kita bakal coba memanggil data image dari user ya. Aku udah punya tampilannya untuk user kayak begini. Bentar, nah ini dia. Baru ada name, email, phone. Nah, aku bakal tambahin di sini image. Jadi sama caranya. Oke, kita lihat dulu. Aku close-closein aja ya. Ini close, 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 close. Nah, di sini aku bakal lihat tampilan ini. Seingat aku, kita lihat ya, biar yakin ada di roots, terus web. Kita lihat untuk users, memanggil user controller dan index. Kita panggil app http controller user controller. Kita lihat function index memanggil view yang namanya user.blade.php. Kita lihat filenya ada di resource views users.blade.php. Nah, di sini kita bakal tambahin nantinya di sini adalah setelah name aja ya, th, kita bikin aja image atau foto, terserah kalian namanya. Nah, kita juga harus nambahin yang di bawahnya. Setelah name kita tambahin td kayak begini, biarin aja kosong dulu. Save, kalian lihat di sini, refresh. Nah, udah ada di sini. Oke, atau foto setelah email juga nggak apa-apa sih, lebih masuk akal ya. Oke, foto setelah email aku pindahin kayak begini. Kayak mana sih pindahinnya? Nah, kayak begini. Aku pindahin foto setelah email, ini juga setelah email. Nah, kayak beginilah ya. Jadi ini sama ini satu table. Foto udah relationship, font juga relationship. Kayak begitu. Oke, sekarang kita bakal lihat datanya dulu tanpa halaman ini. Kita lihat di user controller. Nah, aku mau return $users. Save dan refresh. Nah, usernya di sini belum punya image semua. Jadi kita bakal bikin function relationship-nya di model user. Panggil model user, buka model user, filenya ada di app models user. Nah, kita lihat di user ini bikin function relationship-nya. Caranya sama aja kayak yang di blog. Aku copy paste aja biar cepat. Paste ke model user, enter, paste lagi, image ini more1, klik kanan, import class, terus ini juga image-nya, klik kanan, import class. Udah, pilih yang app models image. Udah teman-teman, selesai kayak begini aja. Kalian bisa close file user kalian. Nah, di sini aku bisa panggil with-nya ini ditambahin dengan image. Atau apa tadi aku lupa, kita lihat. Benar, image. Jadi di sini karena lebih dari satu, kita bikin dalam bentuk array kayak begitu. Tinggal tambahin aja image. Image. Tuh, kayak begitu. Oke, save. Sekarang aku coba refresh. Lihat datanya. Lihat di sini untuk ID 1, usernya punya relationship image. Datanya ada. Kalau kalian lihat di sini, image-nya itu ID 1. Dan name-nya user image 1. Lihat, sekali lagi dia nggak ketuker datanya. Walaupun sama-sama foreign key-nya adalah 1, dia tahu yang mana data dia. Karena dilihat dari imageable type ini. Apakah user, apakah block. Kebetulan karena kita lagi ngelihat data user, maka yang dicari dari database adalah yang imageable type-nya user. Dapatlah user 1 image. Kayak begini jadinya. Nah, itu ya. Jadi Laravel hebat, nggak ketukar-tukar sama dia. Nah, sekarang karena datanya udah dapat, kita balikin, kita hapus ya return user biar ngebuka file. Sorry, bukan ngebuka file, tapi ngebuka tampilan. Nah, sekarang aku bakal tampilin di foto ini.
Untuk foto kita lihat ada di sini setelah email. Nah, kalian bisa bikin mustache. Nah, kita coba panggil $user image, save, kalian lihat, refresh. Datanya dapat karena kita mau name-nya doang, berarti kita bisa $image name. Nah, ini bakal error karena apa? Karena problemnya kayak yang tadi. Ada data yang nggak ada relationship image, tapi kita paksa panggil image name. Itu yang bikin error. Property name-nya null. Untuk mengatasi, sama kayak tadi caranya, kita cari tahu apakah $user ini punya image, tanda tanya. Jika punya, maka panggil user image name. Jika nggak punya apa, ya udah dash aja. Save, refresh. Nah, udah selesai kayak begini aja teman-teman. Atau kalau mau cari cara cepatnya kayak gini ya, pakai tanda tanya 2. Kalian bisa lihat user phone, ada phone number, kalau ada ketik yang phone numbernya, kalau enggak dash, kayak begitu. Sama aja caranya, cuman yang bawah ini lebih cepat. Oke, jadi kayak begitu teman-teman, udah muncul ini fotonya. Nice ya, udah works kayak blocks. Blocks juga kayak begitu. Tuh, blok udah muncul. Mana dia? Di page 3, sorry. Ini dia, di blog udah muncul. Untuk users juga muncul. Nah, begitu aja, sesimpel itu. Nah, lanjut. Sekarang bakal kita lihat dari sisi image-nya. Untuk dari sisi image, aku mau nampilin image-nya ini milik user apa atau milik blog apa. Karena aku belum bikin tampilannya, aku bakal nampilin secara data aja ya. Kayak yang tadi aku liatin ke kalian tanpa adanya view tampilan begini. Aku liatin tampilan aja berupa data untuk data images. Oke, dengan begitu supaya lebih teratur ya, aku bakal bikin file baru yaitu file controller untuk image. Buka terminal, jalanin php artisan make.2 controller, kasih nama image controller, enter. Oke, udah selesai. Kita buka filenya. Di sini aku bakal bikin function index aja. Index kayak begitu. Nah, return type-nya nggak usah. Oke, di sini aku bakal sederhana aja. Panggil data images sama dengan panggil model image .2 all. Klik kanan di image, import class. Pilih app model image. Terus return $images. Kalian bakal lihat datanya kayak begini. Ups, aku lupa ini baru bikin controllernya aja. Kita harus bikin roots-nya supaya bisa diakses. Buka file roots di folder routes, terus web. Nah, aku bakal bikin di sini root .2 get. Nama rootnya adalah image, pakai S lah ya. Terserah sih kalian mau manggil apa. Nah, di sini aku panggil images, bukan images ya, image controller .2 class, panggil functionnya index. Nah, udah selesai. Sebentar. Nah, tinggal klik kanan di image controller, import class, selesai. Save, kalian bisa close routers kalian atau router kalian. Sekarang kalian bisa akses dengan images kayak begini, sesuai nama yang kalian bikin. Di sini kalian lihat datanya sesuai yang ada di table, tapi nggak ada tuh relationship-nya ke model apa atau ke blok apa. Ini benar-benar plek-ketiplek yang ada di table. Belum ada datanya user apa atau blok apa. Nah, kita bakal bikin itu. Cara bikinnya gampang banget, teman-teman. Di model image, kalian tinggal tambahin function ini. Kalian copy aja. Public function imageable bla 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 morph2. Kalian paste ke model image kalian. Aku buka dulu file image aku. Di sini, enter, paste. Nah, morph2 klik kanan, import class.
Terus udah selesai kayak begitu aja, save. Sekarang gimana caranya untuk mendapatkan datanya? Kalian bisa lihat di sini. Cara memanggilnya yaitu imageable. Nah, aku bakal liatin ke kalian. Ke image controller, di sini aku bakal panggil image all. Nah, kita bisa nggak ya panggil functionnya sebentar. Ini function relationship nggak ya? Coba aja dulu ya. Image with kayak begini. Aku coba-coba aja dulu ya. Kalau salah ya kita googling lagi. Apa tadi namanya? Imageable. Kayak begini. Nah, coba save. Mana dia? Refresh. Error ya. Oh, salah, bukan all tapi ganti jadi get. Nah, refresh. Lihat datanya dapat. Imageable dapat relationship-nya. Lihat name-nya ke Yasmin Hartman. Ini juga imageable ke title bla 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 bla. Kalian bisa lihat sendiri, dia nggak nyasar. Walaupun imageable ID-nya sama-sama satu, dia dilihat dari imageable type. Kalau misalnya user, ya udah relationship-nya bakal nyari ke table user. Begitu juga dengan yang di bawah. Kalau imageable type-nya block, dia bakal nyari ke table block. Oke, dia nggak bakal ketuker berdasarkan imageable ID. Dilihat dulu type-nya apa, udah dapet type-nya apa, dilihat deh imageable ID-nya. Jadi benar-benar nggak bakal ketukar. Nah, kayak begitu teman-teman, cara mendapatkan data relasi dari table image ya. Dia bisa tahu relasinya atau imageable-nya sesuai namanya ya. Imageable-nya ke table apa, apakah ke user atau ke table block. Jadi kayak begitu aja untuk menampilkan data relationship di table image. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini. Kita udah ngebahas tentang polymorphic relationship one to one. Jadi agak panjang ya videonya, udah sekitar setengah jaman baru kebahas one to one aja. Jadi aku bakal bagi-bagi videonya, mungkin nanti ada video lagi yang berbeda yang ngebahas tentang one to many polymorphic dan many to many polymorphic. Jadi untuk sekarang kita cukup ngebahas relationship polymorphic untuk yang one to one aja. Oke teman-teman, jadi kayak begitu aja video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.